Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati, khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah penuh misteri, makna, dan ketegangan. Malam itu, suasana di Brompeng terasa terlalu sunyi. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk turis asing, ternyata ada rahasia kelam yang gak pernah dibayangkan siapapun. Bayangkan, lebih dari 122 orang Indonesia, semuanya hilang, tanpa jejak. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tapi yang mereka dapat justru mimpi buruk yang mengerikan. Ada yang dikurung di ruangan sempit, ada yang dipaksa kerja tanpa upah, dan yang paling mengerikan, ada yang dijadikan korban perdagangan organ. Ginjal, hati, bahkan jantung mereka dijual ke pasar gelap internasional. Suara-suara kesaksian para korban yang berhasil selamat bikin bulu kuduk merinding. Ada yang cerita, setiap malam dia mendengar jeritan orang di kamar sebelah sebelum akhirnya sunyi dan keesokan harinya orang itu menghilang selamanya. Inilah kisah gelap yang sekarang sedang menggegarkan Indonesia dan Kamboja. 122 WNI korban sindikat TPPO dan perdagangan organ manusia. Dan malam ini, aku akan bawakan cerita lengkapnya untuk kalian. Jangan kemana-mana, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan bikin kamu susah tidur malam ini. Semua berawal dari tawaran kerja yang terdengar menggiurkan. Banyak anak muda Indonesia, terutama yang sedang cari kerja, tergiur dengan janji. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, bahkan tiket perjalanan sudah ditanggung. Mereka dijanjikan bisa kerja di Kamboja, di perusahaan besar yang katanya butuh banyak tenaga muda. Awalnya semua terasa normal. Agen perekrut itu tampak meyakinkan. Ada kontrak, ada tiket, bahkan beberapa di antaranya dijemput langsung di Bandara Phnom Penh. Tapi disinilah awal mimpi buruk mereka dimulai. Begitu sampai di lokasi, bukannya dibawa ke kantor atau apartemen, mereka malah digiring ke sebuah gedung tua yang dijaga ketat. Pintu besi dikunci, jendela dipasangi trelis, dan di dalamnya mereka mendengar jeritan orang lain yang lebih dulu dikurung. Mereka sadar, ini bukan kantor, melainkan penjara gelap untuk para korban TPPO. Malam-malam pertama penuh tangisan. Ada yang histeris, ada yang masih berharap besok akan dilepas. Tapi semua berubah ketika mereka melihat sendiri. Ada korban yang dipanggil keluar, lalu tak pernah kembali. Hari-hari berikutnya berubah jadi neraka. Para korban dipaksa bekerja online scam, menipu orang lewat internet. Kalau menolak, akan dipukuli. Tapi bagian paling mengerikan bukan itu, melainkan ruang bawah tanah gedung tersebut. Beberapa korban yang sakit atau terlihat lemah dibawa ke bawah tanah. Mereka dipaksa tanda tangan dokumen yang gak pernah mereka pahami. Dan di balik pintu besi itu, mereka melihat sendiri meja operasi dengan lampu besar, bau menyengat obat-obatan, dan noda merah di lantai yang sulit dihapus. Ada korban selamat yang cerita, setiap malam dia dengar suara tok tok tok, seperti besi yang jatuh, bercampur dengan jeritan pilu seseorang yang tubuhnya sedang dioperasi tanpa bius yang cukup. Yang lebih ngeri lagi, para pelaku nggak peduli siapa yang jadi korban. Ada pria muda, ada perempuan cantik, bahkan ada yang masih remaja. Mereka hanya melihat tubuh manusia sebagai komoditas organ yang bisa dijual di pasar gelap. Di sekitar gedung itu, warga lokal percaya ada sesuatu yang gaib. Setiap malam Jumat, mereka sering melihat bayangan wanita berambut panjang berjalan tanpa arah di sekitar gedung kosong itu. Ada juga cerita sopir tuk-tuk yang mengaku pernah menjemput seorang penumpang wanita, cantik, pakai baju putih. Tapi ketika sampai tujuan,
penumpangnya menghilang, meninggalkan kursi yang penuh noda darah. Banyak yang percaya, roh korban perdagangan organ tidak pernah tenang. Mereka meninggal dengan cara mengenaskan, tubuh terpotong dan nyawa melayang penuh penderitaan. Itulah sebabnya arwah mereka bergentayangan, menuntut balas pada siapapun yang lewat di sekitar lokasi. Beberapa orang yang pernah masuk gedung itu untuk menyelidiki mengaku melihat penampakan. Keranda melayang di lorong gelap, suara tangisan perempuan dari kamar kosong, dan bau amis darah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kasus ini akhirnya sampai ke telinga pihak berwenang. Polisi Kamboja bersama Kedutaan Besar Indonesia melakukan penyelidikan. Dari hasil investigasi, terungkaplah fakta mengerikan. Ada lebih dari 122 WNI yang jadi korban sindikat ini. Sebagian berhasil diselamatkan, tapi sebagian lagi hilang tanpa jejak. Diduga kuat, organ mereka sudah dijual ke jaringan internasional. Cerita ini bukan cuma soal perdagangan manusia. Ini juga tentang keserakahan, tentang bagaimana manusia bisa memperlakukan sesamanya hanya sebagai barang dagangan. Lebih tragis lagi, banyak korban yang arwahnya diyakini masih gentayangan, mencari jalan pulang, mencari keadilan. Dan sampai hari ini, kasus ini masih meninggalkan jejak horor. Banyak pertanyaan belum terjawab. Berapa banyak korban sebenarnya? Kemana organ-organ itu dijual? Dan apakah roh-roh itu akan pernah bisa beristirahat dengan tenang? Itulah kisah kelam 122 WNI jadi korban sindikat TPPO dan perdagangan organ di Kamboja. Kalau kalian dengar ada tawaran kerja dengan gaji tinggi dan syarat yang terlalu mudah, hati-hati. Jangan-jangan itu jebakan. Dan kalau kalian suatu malam berada di Phnom Penh, lalu melihat seorang wanita berdiri sendirian di bawah pohon Kamboja, jangan pernah berhenti. Bisa jadi, itu bukan manusia, melainkan salah satu arwah korban yang masih menunggu pulang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.